Baik, perkenalkan, nama saya Yonatan Prasetyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan implementasi Odoo ERP pada PT Sonic Wave Audio Indonesia. Proyek ini berfokus pada modul Inventory, Warehouse Management, Purchase, dan Manufacturing. Langsung masuk saja ke bagian BRD atau Business Requirement Document. BRD adalah dokumen yang berisi kebutuhan bisnis perusahaan dan masalah apa saja yang ingin diselesaikan melalui implementasi sistem. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakang proyek ini adalah karena proses procurement, inventory, dan produksi di perusahaan masih dilakukan secara manual menggunakan Excel, dan komunikasi antara departemen masih menggunakan chat maupun pencatatan manual. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan produksi, selisih stok, human error, dan monitoring produksi yang belum real time. Karena itu, perusahaan membutuhkan sistem ERP Odoo agar seluruh proses bisnis dapat terintegrasi. Nah, pada bagian tujuan bisnis, terdapat beberapa tujuan utama, yaitu mengintegrasikan procurement, inventory, dan manufacturing, mengurangi kesalahan pencatatan stok dan produksi, mempermudah monitoring produksi speaker secara real time, menyediakan laporan costing dan inventory otomatis. Selanjutnya, di sini ada current process atau as is process. Pada progres saat ini, pencatatan stok masih menggunakan Excel. Approval pembelian dilakukan manual, monitoring produksi belum real time, dan stok off-name membutuhkan waktu lama. Setelah itu, saya membuat future process atau to be. Nah, pada proses bisnis yang baru, ini adalah setelah implementasi Odoo dilakukan. Yang pertama ada sales order, otomatis akan membuat manufacturing order. Kemudian ada sistem mengecek stok material secara real time. Kemudian reordering rules otomatis membuat purchase request saat stok minimum tercapai. Kemudian ada warehouse melakukan update stok real time. Selanjutnya ada dashboard manufacturing membantu monitoring progres produksi. Nah, selanjutnya ada peran pemangku kepentingan atau stakeholder. Di proyek ini terdapat beberapa role utama seperti production staff yang tugasnya menjalankan proses produksi speaker, warehouse staff mengelola stok material dan produk, purchasing officer melakukan pembelian material, production manager monitoring dan approval produksi, kemudian ada finance manager yang bertugas monitoring biaya produksi. Selanjutnya ada cakupan kebutuhan bisnis. Pada sales dan procurement, di sini sistem harus membuat purchase request otomatis. Kemudian purchasing dapat membuat RFQ dan purchase order. Dan sistem dapat melacak status pembelian. Kemudian pada inventory, sistem mendukung monitoring stok real time, multi warehouse, dan stock of name. Sedangkan pada manufacturing, sistem mendukung bill of material, kemudian routing,
work center, dan memonitoring proses produksi real time. Selanjutnya ada struktur produk atau BOM. BOM atau Bill of Material adalah daftar komponen yang digunakan untuk membuat satu produk. Pada proyek ini, produk yang digunakan adalah speaker aktif SWA-15 Pro dengan beberapa komponen seperti woofer, tweeter, amplifier, kabinet speaker, dan konektor audio. Kemudian ada jenis-jenisnya dan kuantitinya. Selain itu, terdapat routing produksi seperti assembly, wiring, quality check, dan packaging. Kemudian tertera work center dan estimasi waktunya. Nah, setiap proses pasti memiliki work center dan cost per hour-nya masing-masing agar costing produksi dapat dihitung otomatis oleh Odoo. Selanjutnya masuk ke business flow diagram atau alur proses bisnis. Dan di sini sales akan menerima pesanan speaker, kemudian sistem membuat manufacturing order, sistem mengecek kebutuhan material berdasarkan BOM, kemudian purchasing melakukan pembelian material jika stok kurang. Selanjutnya warehouse menerima material dan update stok, produksi speaker dilakukan sesuai routing, dan produk selesai masuk ke gudang finished goods. Nah, ini ada gambaran flow diagramnya. Alurnya dimulai dari sales order, kemudian sistem membuat manufacturing order, setelah itu sistem mengecek stok manual. Jika stok material kurang, maka sistem otomatis membuat purchase request, kemudian warehouse menerima material, dan proses produksi dilakukan. Selanjutnya, produk jadi masuk ke finished goods inventory. Nah, selanjutnya juga ada gap analysis yang fungsinya digunakan untuk menganalisis kebutuhan bisnis perusahaan dan menentukan apakah kebutuhan tersebut dapat dipenuhi menggunakan fitur standar Odoo atau membutuhkan konfigurasi tambahan. Contohnya, monitoring stok real time menggunakan inventory dashboard, purchasing request otomatis menggunakan reordering rules. Kemudian ada approval inventory adjustment menggunakan approval rules. Nah, ini bisa kita lihat 3 dari atas ini menggunakan tipe standar. Kalau yang approval ini dia memerlukan konfigurasi tambahan. Kemudian terdapat non-functional requirement seperti performance atau sistem memproduksi transaksi real time, kemudian security, penjelasannya hak akses sesuai role, dan availability, yaitu sistem dapat diakses 24/7. Selanjutnya ada backup, yaitu database di backup otomatis. Nah, setelah itu terdapat acceptance kriteria yang tujuannya untuk memastikan implementasi sistem berjalan sesuai kebutuhan bisnis. Contohnya, manufacturing order berhasil dibuat otomatis. Kemudian purchase request otomatis terbentuk saat stok minimum. Yang ketiga, monitoring stok berjalan real time. Dan yang terakhir, laporan costing dapat diakses oleh manajer. Selanjutnya kita masuk ke bagian FSD atau Functional Specification Document. Nah, FSD ini adalah dokumen yang
menerjemahkan kebutuhan bisnis pada BRD tadi yang menjadi spesifikasi sistem yang lebih teknis dan detail di ODO atau bisa dibilang prakteknya. Nah, pada proyek ini modul yang digunakan adalah inventory, purchase, manufacturing, warehouse management, reordering rules, bill of materials, dan work center. Yang pertama ada konfigurasi sistem. Fitur-fitur seperti manufacturing order, POM, work center, reordering rules, inventory adjustment approval. Ini akan diaktifkan dan dikustomisasi. Selanjutnya pada struktur data dan field, saya mendefinisikan field-field utama yang digunakan pada produk master, work center, dan bill of materials. Contohnya, product name menggunakan tipe char, cost menggunakan monetary, dan components menggunakan one to many. Nah, selanjutnya pada workflow system atau siklus hidup dokumen. Sini ada sales order dibuat, kemudian sistem membuat manufacturing order, warehouse menerima material, produksi speaker dilakukan, kemudian yang terakhir produk selesai masuk inventory. Nah, pada bagian logika validasi, di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu jika stok kurang, maka sistem otomatis membuat purchase request. Kemudian jika manufacturing order selesai, maka produk masuk inventory. Dan inventory adjustment di atas 5 juta rupiah membutuhkan approval dari manajer. Selanjutnya ada antarmuka pengguna atau UI UX design. Terdapat beberapa tampilan utama seperti sales order form, purchase form, manufacturing order form, dan inventory dashboard. Kemudian terdapat hak akses atau security matrix. Nah, di sini ada warehouse staff yang hanya dapat melakukan penerimaan barang dan stok opnam. Kemudian ada production staff, dia dapat update progress produksi dan manufacturing order. Sedangkan manajer memiliki akses approval dan monitoring. Terakhir ada UAT atau UAT atau User Acceptance Testing yang fungsinya digunakan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan bisnis melalui beberapa skenario pengujian. Contohnya ketika stok buffer berada di bawah minimum, maka sistem otomatis membuat purchase request. Kemudian ketika sales order dibuat, maka manufacturing order otomatis terbentuk. Dan ketika produksi selesai, maka produk otomatis masuk ke inventory. Nah, sebagai kesimpulan, implementasi Odoo ERP pada PT Sonic Wave Audio Indonesia diharapkan dapat membantu perusahaan mengintegrasikan procurement, inventory, dan manufacturing agar operasional menjadi lebih efisien, real-time, dan terkontrol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.